warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Marsal Amalia, absen 24, kelas 15 SMA Negeri 1 Merangin. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang perang dan revolusi. Salah satunya adalah perjuangan fisik. Dalam jurnal yang berjudul Perjuangan Laskar Rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia di Lampung Selatan pada tahun 1945, karya Denny Lapenda DKK, disebut jika perjuangan yang dilakukan dengan menggunakan senjata atau mengandalkan kekuatan militer. Perjuangan fisik dilakukan lewat pertempuran, akibatnya banyak korban berjatuhan. Dalam kemerdekaan Indonesia, banyak pahlawan yang menggunakan perjuangan fisik untuk mengusir penjajah. Berikut contoh perjuangan fisik di Indonesia yang mengutip dari situs Kemerdekaan Pendidikan dan Kebudayaan. Pertempuran 5 hari Semarang. Pertempuran ini terjadi pada 15 Oktober hingga 20 Oktober 1945. Pertempuran ini bermula dari tawanan Jepang yang kabur saat dipindahkan dari Cepiring ke Bulu. Sesaat setelah tawanan kabur, Jepang melakukan serangan mendadak, bahkan tersiar kabar pula jika reservoir Siranda atau cadangan air minum untuk warga Semarang telah diracuni oleh Jepang. Dr. Karyadi sebagai kepala laboratorium Rumah Sakit Purusara pergi untuk mengecek kebenaran soal kabar tersebut. Dalam perjalanan, tiba-tiba Jepang menembak Dr. Karyadi secara brutal. Pertempuran Margana di Bali. Pertempuran ini dikenal dengan istilah pertempuran puputan, yang berarti pertempuran habis-habisan. Pertempuran Margarana terjadi pada 20 November 1946 dan dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai, menyerang markas Belanda di Tabanan pada 18 November 1946. Pertempuran ini dimenangkan oleh I Gusti Ngurah Rai. Sebelum pertempuran ini terjadi, I Gusti Ngurah Rai dan pasukannya 2 hari setelahnya Belanda melakukan aksi balas dendam atas kekalahannya di Tabanan. Belanda menyerang seluruh pasukan untuk mengepung dan menyerang Bali. Saat pertempuran tersebut terjadi, I Gusti Ngurah Rai menyerukan pertempuran puputan. Prinsip Belanda harus angkat kaki dari Bali jika ingin Bali dalam kondisi aman dan damai. Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati diadakan pada 11 November hingga 13 November di Desa Linggarjati, Cilimus, Kuningan, Jawa Barat. Perundingan ini dipimpin oleh Lord Killier dari Inggris. Perjanjian ini baru disahkan pada 20 Maret 1947. Secara garis besar, isi perjanjian Linggarjati adalah Belanda harus mengakui secara de facto atas wilayah Indonesia, kini Jawa, Sumatera, serta Madura. Selain itu, Belanda juga harus angkat kaki dari Indonesia selambat-lambatnya pada 1 Januari 1949. Belanda dan Indonesia sepakat untuk membentuk Republik Indonesia Serikat (RIS). Perjanjian Renville. Perjanjian Renville diadakan pada 8 November 1947. Perundingan ini dilaksanakan di atas kapal perang Amerika Serikat, yaitu USS Renville. Perundingan ini dilakukan karena Belanda menyerang Indonesia setelah perjanjian Linggarjati. Hasil dari perjanjian ini sangatlah merugikan Indonesia. Contohnya, Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Sumatera, serta Yogyakarta sebagai sebagian dari wilayah Indonesia. Dari hasil perundingan ini ditandatangani pada 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Perundingan ini dilakukan setelah Belanda melakukan agresi militer Belanda secara menangkap pemimpin Indonesia. Revolusi Nasional Indonesia adalah masa setelah kemerdekaan ketika Republik Indonesia masih berkonflik dengan Kerajaan Belanda. Peristiwa ini terjadi mulai dari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 hingga pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh pihak Belanda pada 29 Desember 1945.
pergerakan nasionalis untuk mendukung kemerdekaan Indonesia seperti Budi Utomo, Partai Nasional Indonesia, Serikat Islam, dan Partai Komunis Indonesia. Bertumbuh cepat di abad 20. Revolusi ini berujung pada berakhirnya pemerintah kolonial Hindia Belanda yang mengakibatkan perubahan struktur sosial di Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.